Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam tentang muamalah pada bagian jual beli. Bagaimana sih jual beli yang sesuai dengan syariat Islam? Yuk kita simak dengan baik pembahasannya. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya adalah jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ada pula syarat-syarat dari jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri, artinya tidak memaksa. Lalu yang kedua, berdasarkan uang dan barangnya haruslah A. halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Lalu B. bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Lalu C. keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Lalu D. keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Lalu yang ke E. milik sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu yang ketiga, berdasarkan ijab qabul, seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Maka pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya ada hiyar. Hiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan hiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksa sedikit pun.
Penjual berhak pertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak penawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Macam-macam hiyar. Yang pertama ada hiyar majelis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada hiyar syarat, adalah hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat hiyar 3 hari. Maksudnya penjual membeli batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu dalam masa hiyar tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi barang tersebut, menjadi hak penjual kembali. Yang ketiga ada hiyar aibi atau cacat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan segera mungkin. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya atau dilakukan serah terima saat itu juga dan tunai. Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Nah, lalu ada macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama dengan timbangannya. Misalnya ada cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukarkan dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihan itulah yang termasuk dengan riba. Nah, lalu yang kedua ada riba kordi. Riba kordi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Nah, misalnya si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000, asalkan si B ini bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Nah, bunga pinjam itulah yang disebutkan dengan riba. Lalu yang ketiga ada riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun si penjualnya ini dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Lalu yang terakhir adalah riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.